wa huwal aula. Dan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau tidak berjanji akan suatu janji, melainkan beliau mengucapkan insyaallah. Insyaallah. Wa huwal aula, itulah yang paling baik. Bila berjanji itu ya ucapkan insyaallah. Thumma idza fahima ma'a dzalika al-jazma bil wa'di fala budda minal wafa illa ayyata'azzar. Kemudian bila sudah dia paham serta yang demikian itu akan memastikan pada janji, maka tidak boleh tidak daripada menunaikan janji itu, kecuali bahwa dia uzur dalam hal menunaikan janji tadi. Jadi artinya setiap kali kita berjanji itu di dalam hati kita ada satu kepastian untuk menunaikan janji itu. Esok kena aku hendak ke rumah ikam, insyaallah. Memang dalam hati kita saat mengucapkan itu hendak ke rumahnya itu esok. Jadi dalam hati itu mesti jazam. Nah, esok kena aku bayar. Esok kena aku bayar. Nah, dalam hati kita saat mengucapkan itu memang esok hendak bayar. Fa in kana indal wa'di aziman ala an la yafiya fa hadza huwa an-nifaq. Jika adalah dia ketika berjanji itu sudah bercita-cita atas tidak menunaikannya, inilah yang disebut dengan kemunafikan. Yang disebut kemunafikan. Karena esok aku bayar. Padahal dalam hati mana duitnya esok membayari. Nah, dalam hati kada memastikan esok bayar. Karena esok kena aku ke rumah ikam. Padahal dalam hatinya sudah kada nyata esok ke rumahnya. Nah itu munafik. Itu yang disebut dengan kemunafikan. Nah, jadi beda antara kita berjanji di dalam hati kita sungguh-sungguh, ternyata pada waktunya kita ada uzur. Nah itu bukan satu kemunafikan. Karena esok aku hendak ke rumah ikam insyaallah. Tunggu orang. Ternyata waktu mengucapkan memang kayak itu niatnya. Nah sampai tiba waktunya kenapa sakit? Nah kenapa ada halangan? Sehingga kita batalkan janji itu. Nah ini tidak dianggap kemunafikan. Tidak dianggap kemunafikan. Karena waktu mengucapkan janji memang sungguh-sungguh. Tapi karena ada halangan, itu yang membuat batalnya perjanjian tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim." Tiga perkara, barang siapa tiga perkara itu pada dirinya, pada orang tadi, maka orang itu disebut munafik. Sekalipun dia puasa, sembahyang dan menyangka dirinya muslim. Ini munafik, ini maksudnya munafik bisurah, munafik pada rupa, munafik pada kelakuan, bukan munafik pada i'tikad. Orang yang munafik i'tikad itu orang yang di lisannya mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, tapi di hati kadang mengakui. Itu munafik i'tikad. Ini yang jar Nabi bidarkil asfal, di dasar paling bawah dari neraka jahanam. Munafik i'tikad, mengakui asyhadu an la ilaha illallah, tapi dalam hati kadang mengakui. Nah mengucapkannya aja,
Sedangkan ini yang dimaksud hadis ini, barang siapa ada 3 perkara pada dirinya, dia itu munafik sekalipun puasa, sembahyang, menyangka dia muslim. Ini munafik bisurah, munafik pada tingkah laku. Tingkah lakunya kayak orang munafik. Walaupun i'tikadnya mukmin. Mukminnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi kelakuannya itu kayak kelakuan munafik. Lain di hati, lain yang diucapkan. Idza haddasa kadzaba, idza haddasa kadzaba, bila dia bicara berdusta. Artinya pandir itu banyak dustanya. Orang kada percaya mun itu pandir, banyak luputnya pada bujurnya. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia menyalahi janji. Nah, dia menyalahi janji. Artinya apa? Mengucapkan isok hendak ke rumah, tapi di hatinya sudah kada, di hatinya sudah hendak mendustai. Nah, isok kena aku bayar, padahal di hatinya mana kau bayar isok. Nah, itu yang bila berjanji menyalahi. Wa idza tumina khana, bila dia diberi amanah dia khianat. Orang ku nitip sepida lah, ya ngarannya diamanahi. Orang nitip sepida, dipakai sepida orang, nah itu ngarannya khianat. Orang nitip duit, diunai duit orang, itu ngarannya khianat. Orang berkirim 1 juta sampai laban ampuni 900 saja, itu khianat ngarannya. Khianat. Itu perilaku orang munafik macam itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafikan wa man kanat fihi khadlatun minhunna kana fihi khadlatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 perkara, siapa yang 4 perkara pada dirinya, dia itu orang munafik. Barang siapa adalah barang siapa adalah pada dirinya 1 perkara dari 4, adalah pada dirinya 1 perkara dari kemunafikan, sehingga dia meninggalkan akan perkara itu. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Ujar Nabi, 4 perkara ini adalah orang munafik bila ada pada diri seseorang. Barang siapa ada 1 dari 4 ini pada dirinya, berarti 1 bagian kemunafikan ada pada dirinya. Idza haddatsa kadzaba, bila berkata-kata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia menyalahi. Wa idza ahada wadara, bila berjanji dia menipu. Ahada wadara, bila berjanji damai dia menipu. Maksudnya orang berkelahi, orang bertengkar, kita berdamai, kita berbaik. Sekalinya masih aja di belakang menyakiti orang yang sudah pada perjanjian damai itu. Wa idza khasama fajara, bila dia bertengkar, maksudnya berperkara, dia culas. Mendatangkan saksi palsu, memberikan keterangan palsu. Nah, itu orang-orang munafik. Wa hadza yunzalu ala man idza wa'ada wa huwa ala azmil khulfi aw tarkil wafa min ghairi uzrin. Ini hadis Nabi yang mengatakan orang munafik itu bila berjanji menyalahi janji. Bila berjanji dia kada menepati janjinya. Itu ditempatkan atas orang yang bila berjanji dia mencita-cita menyalahi janji. Sedang mengucapkan janji tapi di hati sudah ada niat menyalahi janji itu. Nah, itu yang dianggap munafik tadi.
Fa amma man azama 'alal wafa, adapun orang yang mencita-cita memenuhi, fa anna lahu uzrun, maka nampak bagi dia uzur, mana'ahu yang mencegah dia minal wafa dari menepati, lam yakun munafiqan, tidaklah dia munafik. Waktu berjanji memang dia serius, tapi pada saatnya ada uzur lalu dia batal janji, nah itu bukan munafik. Wa in jara alaihi ma huwa suratul munafik, sekalipun berlaku atasnya sesuatu yang rupanya kemunafikan. Rupanya kemunafikan, bentuknya macam kemunafikan, tapi bukan kalau demikian tadi. Walakin yang bagi ayyahtariza min suratin nifaq aidan, tetapi sayogianya dia menjaga dirinya daripada rupa kemunafikan pula, kama yahtarizu, sebagaimana dia menjaga dirinya min hakikatihi, dari hakikat kemunafikan itu. Wala yang bagi ayyaj'ala nafsahu ma'zuran min ghairi daruratin, tidaklah patut dia jadikan dirinya itu diuzurkan tanpa ada darurat. Jangan diuzur-uzurakan diri itu sehingga kada kau menepati janji. Faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana wa'ada Abul Haisam khadiman. Adalah Rasulullah SAW berjanji kepada Abul Haisam. Nabi kita berjanji memberi satu orang budak. Janji Nabi kita bila dapat ada harta rampasan perang, kena jam kubari seikung budak. Fa'utiya bisalasatin, didatangkan Nabi 3 orang minas sabi, daripada tawanan. Ada 3 orang. Fa'atasna ini sidin berikan 2. Seikung bari 2 sudah habis. Wa baqiya wahid, tinggal lagi satu. Sehingga ada janji untuk memberikan kepada Abul Haisam tadi. Fa'atat Fatimah radhiyallahu anha tatlubu minhu khadimah, datang anak Siti Fatimah minta budak, minta pembantu. Wa taqulu, Fatimah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tara asarar raha biyadi, wahai Rasulullah, adakah tidak kau lihat bekas putaran gandum itu di tanganku, wahai Rasulullah. Rasulullah ini mutar gandum seorang. Yang bahari kan ada pabrik banih kan ada. Jadi gandum nang itu diputar sehingga pecahan antara kulit dan isinya. Nah, diputar gandum itu. Nah, di tangan Fatimah ini bekas memutar gandum itu. Wahai Rasulullah, lihat di tangan ulun bekas memutar gandum, minta pang saikung budak, dia Siti Fatimah. Fazakara mau'idahu li Abil Haisam, Nabi ingat ada janji lawan Abil Haisam untuk memberi seikung budak. Faja'ala yaqul, Rasulullah bersabda, kaifa bimau'idi li Abil Haisam, Nabi itu ada budak seikung, cuma aku sudah berjanji lawan Abul Haisam. Fa'asarahu bihi, Nabi utamakan itu budak dengan Abil Haisam ala Fatimah, atas Fatimah. Ada Nabi beri Fatimah karena Nabi sudah berjanji untuk memberikan kepada Abul Haisam tadi. Lima kana qad sabaq, karena yang telah dahulu min mau'idihi, dari berjanjinya Nabi lahu bagi Abil Haisam. Ma'a annaha kanat tudhirur raha, serta bahwa Siti Fatimah memutar penggilingan itu biadihad dhaifah, dengan tangannya yang lemah.
Padahal Siti Fatimah ini berhak dapat pembantu itu, karena ini perempuan tangannya lebih halus dari laki-laki, tangannya lebih lemah dari laki-laki, mutar gandum seorang, mestinya berhak Fatimah daripada Abul Haitham diberi budak. Tapi karena Nabi sudah janji berdahulu dengan Abul Haitham, Nabi kadang mengingkari janji beliau itu. Walaqad kana sallallahu alaihi wasallam jalisan yaqsimu ghanaima hawazina bi Hunainin. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk membagi harta rampasan perang kabilah Hawazin di Hunain. Waqafa alaihi rajulun minan nas, berdiri atas Nabi seorang laki-laki dari manusia. Faqala, berkata laki-laki itu, inna li indaka maw'idan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pian ada janji ulun hendak memberi ulun. Qala jar Nabi, sadaqta, bujur. Engkau ada janji hendak memberi ikam. Fahtakim ma syi'ta, tetapkan berapa yang kau hendak. Waktu berjanji dulu tuh kan ada berapa-berapanya. Karena Nabi kan ku beri ada harta rampasan perang. Tuntutnya oleh si laki-laki tadi, Rasulullah, engkau berjanji kepadaku memberi harta rampasan perang. Jangan Nabi berapa yang hendak. Qala jar laki-laki, faqala, berkata laki-laki itu, ahtakimu samanina dhainatan wara'iyaha. Aku putuskan minta 80 ekor kambing dan seekor yang menjaganya. Aku minta 80 kambing, seekor yang mengembalanya. Qala jar Nabi, hiya laka. Ambil 80 kambing, ambil seekor pembantu untuk merawatnya, untuk mengelolanya. Wa qala, bersabda Nabi, ihtakamta yasira, engkau minta sedikit ya Nabi. Terkam 1000 minta, aku beri 1000 ya Nabi. Untung kau minta 80 lagi tadi jar Nabi. Artinya Nabi kita menepati janji. Nah, jadi hukum menepati janji itu hukumnya adalah sunat. Hukum menepati janji itu sunat, bukan wajib, sunat. Yang wajib itu menepati janji ketika mengucapkan itu di hati sama, itu yang wajib. Isuk kena aku bayar, dalam hati wajib macam itu. Nah, ternyata isuk duit kita kada datang. Isuk duit kita kada datang. Nah, kita kada apa-apa, kada bayar. Nah, jadi menepatinya itu sunat. Yang wajib dalam berjanji itu adalah menyamakan ucapan dengan yang dalam hati. Nah, orang berseruan lawan kita, seruanlah ke rumah kita malam ini, insya Allah nih kita dalam hati sudah nyata kalau kawatulak. Nah, itu nang berdosa, itu nang berdosa. Dalam hati sudah pasti kada bakal kawatulak, karena malam itu kita ada acara datang orang berseruan malam ini ke rumah lah, insya Allah. Nah, itu nang berdosa. Mestinya kalau kita mengucapkan kalimat insya Allah, memang dalam hati kita hendak tulak. Pas saatnya kita ada uzur, nah itu kan jadi masalah. Yang penting waktu kita mengucapkan insya Allah, hati kita kada berdusta, hati kita memang demikian. Nah, itu masalah janji ini. Al-afatur rabi'ata asyrata, penyakit lisan yang ke-14, al-kazib fil qaul wal yamin, dusta dalam perkataan dan sumpah. Wahia min qabaihi dzunub wa bawahishil uyub, dusta itu termasuk dosa yang jahat dan keaiban yang bersangatan buruk. Min qabaihi dzunub wa bawahishil uyub, dusta termasuk kejahatan-kejahatan dosa dan kejahatan-kejahatan aib. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba, aku takutkan kamu akan dusta.
fa innahu ma'al fujur, dusta itu beserta kefasikan, wa huma, kefasikan dan dusta itu finnar, dalam neraka. Wa anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kaziba babun min abwabin nifaq, dusta itu satu pintu dari pintu-pintu kemunafikan. Wa anhu, dari Rasulullah lagi, kaburat khiyanatan an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadzibun. Ujar Nabi kita, sungguh sangat khianat seseorang. Orang ini sangat khianat, ujar Nabi. Engkau bicara kepada saudara engkau satu bicara, dia percaya bicara engkau, tapi engkau mendustainya. Nah, itu khianat. Orang percaya apa yang menjadi kita nih, tapi kita dustai. Nah, itu kaburat khianat, khianat yang besar kepada kawan, kepada orang lain. Wa marra sallallahu alaihi wasallam birajulaini, Nabi kita lewat dengan dua orang laki-laki, yatabayani syatan, berjual beli kambing, wa yatahalifani, wa yatahalafani, dan saling bersumpah keduanya. Yaqulu ahaduhuma wallahi la anqusuka min kaza wa kaza, wa yaqulu al-akhar wallahi la aziduka ala kaza wa kaza. Ada orang berjual kambing sampai pada bersumpah, ujar nang tukang jual, demi Allah kada kurang lagi. Ujar nang pembeli, demi Allah hendak menambahi lagi aku pada saya itu tawaran. Nah, bersumpah kedua-duanya. Nang saya kong penjual kambing bersumpah kada kurang lagi harganya, pembeli bersumpah kada bakal menaiki lagi. Tamarra bisyat wa qad ishtaraha ahaduhuma, maka liwat Nabi kita dengan kambing tadi ditukarinya. Nah, maka tadi Nabi mendengar sama pada bersumpah, nang saya kong kada mau mengurangi, nang saya kong kada mau menaiki. Berarti gagal dia jual beli, gagal. Ternyata jadi. Nah, ternyata jadi. Faqala, jar Nabi, aujaba ahaduhuma bil ismi wal kafarat. Itu jar Nabi pasti salah satu keduanya itu berdosa dan bayar kafarat. Buktinya jadi. Berarti ada yang membatalkan sumpah. Berarti ada yang berdusta. Demi Allah harga sekian kada kurang lagi. Dia pembeli, demi Allah pokoknya menaiki lagi. Nah, berarti kan putus sudah tuh. Ternyata jadi. Nah, berarti ada yang berdosa, ada yang membatalkan sumpah. Ada kalanya yang pembeli atau yang penukar yang membatalkan sumpah. Nah, jadi jar Nabi aujaba ahaduhuma bil ismi wal kafarat. Itu pasti ada sekung nang berdosa, ada sekung nang bayar kafarat. Jadi kafarat sumpah itu kita bersumpah melanggar sumpah, nah kita wajib memerdekakan budak. Mungkin ada budak di sini, nah pilihan lain ada, memberi makan 10 orang miskin, masing-masing selitar, 10 liter, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin 10 lembar pakaian, masing-masing selembar tapih kah, selembar seorang 10 lembar, kupiah kah, boleh juga 10 buting kupiah, bagi kepada orang miskin 10 orang. Niat bayar kafarat melanggar sumpah. Mau kada kawa duitnya kada ada, nah boleh dibayar dengan puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu hukuman kepada orang yang melanggar sumpah tadi. Jadi bersumpah dibatalkan sumpahnya, berjanji bersumpah kada ditepati, bayar kafarat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam,
Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. 3 golongan yang Allah tidak mau bicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmatnya. 1, al-mannanu bi'atiyatih, orang yang menyebut-nyebut dengan pemberiannya. Menyebut-nyebut dengan pemberiannya. Pengertian menyebut-nyebut dengan pemberian itu oleh para ulama ditafsirkan dengan 3 hal, sehingga orang ini disebut mannan. 1, dia sebut-sebut pemberian. 2, dia merasa berjasa. Yang ketiga, yang disebut sakit hati. Nah, itu hanya mannan. Jadi menyebut-nyebut pemberian itu, aku tadi memberi si anu sekian, aku memberi si anu sekian, aku memberi, itu belum tentu lagi satu dosa. Menurut pendapat sebagian ulama, itu menyebut-nyebut tadi berdosa kalau dalam hati ada merasa bahwa dia berjasa. Yang kedua, yang disebut itu sakit hati. Ini kada suka disebut-sebut itu diberi. Kalau kita sebut-sebut pemberian kita, yang disebut tuh himung, kada apa-apa itu. Lain-lain yang berdosa menyebut-nyebutnya. Ini tadi aku beri nah sekian, ini suka dibadahkan itu yang diberi. Nah, itu lain man. Yang dilarang menyebut-nyebut itu kalau yang disebut itu orangnya kada nyaman, ini kada katujum disebut-sebut itu diberi. Nah, itu yang diharamkan ini. Yang kedua, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib bil halifil fajir. Orang yang memayuakan barangnya dengan sumpah dusta. Memayuakan barang bersumpah, sumpahnya dusta. Itu Allah marah. Yang ketiga, wal musbilu izarah. Yang ketiga, laki-laki yang memanjangkan pakaiannya lebih dari mata kaki dalam keadaan hati yang sombong. Tegamisnya tapair ke tanah, salawarnya tapair, tapihnya lewat daripada mata kaki, di hatinya ada sombong. Nah, itu Allah marah juga. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, man halafa ala yaminin bi ismin liyaqtati'a biha mal amri'in muslimin bighairi haqqin. Siapa bersumpah atas satu sumpah dengan dosa, artinya berdusta, agar dia dapatkan dengan sumpah itu harta orang muslim dengan tiada benar, laki Allah azza wa jal, dia mati wa huwa alaihi wadban, Allah marah atasnya. Makanya di akhirat Allah marah kepadanya. Bersumpah demi Allah supaya dapat harta orang. Mungkin bersumpah orang kada percaya, orang kada nukari. Nah, bersumpah inya, lalu inya orang percaya, padahal dusta inya sumpahnya. Nah, itu Allah marah kepada orang. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi li Muadzin, bagi Sayyidina Muadz, usika, aku wasiatkan engkau bitaqwallah, takwa kepada Allah, jar Nabi, wasidqil hadis, jujur perkataan, wa adail amanah, menunaikan amanah, wal wafa bil ahdi, menepati janji, wa bazliz salam, menebarkan salam, wa habdil janah, dan bersikap tawadhu. Itu wasiat Nabi kepada Sayyidina Muadz bin Jabal. Nah, kemudian marukhisa fihi minal kadzib, keterangan yang mana kita dibolehkan padanya berbohong. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.